Tujuan Allah adalah untuk memiliki banyak putra. Artinya dia harus memberikan hayatnya pada kita. Kita adalah orang-orang yang dilahirkan dari Allah. Allah memberikan hayatnya pada kita, agar kita dapat menjadi putra-putranya. Allah menunjukkan hal ini melalui firman-Nya. Ini adalah tujuan Allah. Meskipun Allah ingin agar manusia memiliki hayatnya, manusia bukan hanya gagal menerimanya, tetapi juga berdosa dan jatuh. Hal ini membuat pekerjaan Allah menjadi lebih rumit. Pada mulanya Allah menciptakan Adam agar hayat Adam menjadi seperti hayatnya. Bila Allah menyelesaikan perkara yang satu ini, tujuannya telah tercapai. Tetapi Adam berdosa dan jatuh, sehingga dia tidak dapat menerima hayat Allah. Akibatnya Allah harus menangani masalah dosa, sebelum dia dapat menyalurkan hayatnya kepada manusia. Selain mencapai tujuan untuk memiliki banyak putra dengan hayatnya, Allah juga harus menebus kegagalan Adam. Inilah sebabnya Alkitab menunjukkan perkara pengampunan dan pembenaran. Perkara ini menebus kegagalan Adam. Kita tidak boleh berpikir bahwa begitu manusia diampuni, maka tujuan Allah telah tercapai. Setelah dikuduskan dari dosa-dosanya, manusia baru kembali pada keadaan sebermula seperti Adam di Taman Eden. Kita harus menyadari bahwa pengampunan dan pembenaran adalah tindakan perbaikan atas kejatuhan manusia. Hanya setelah perkara negatif ini dibereskan, kita dapat mewujudkan tujuan Allah dan pekerjaannya. Allah harus lebih dulu membereskan dosa-dosa yang telah dilakukan manusia. Tuhan Yesus harus menyingkirkan perkara-perkara yang merintangi manusia sebelum dapat memberikan perkara-perkara yang lain. Bila ingin masuk ke dalam rumah yang pintunya tertutup, kita harus membuka pintu itu lebih dulu. Memasuki rumah adalah tujuannya, membuka pintu bukanlah tujuan. Tetapi bila pintu itu tidak dibuka, tidak ada jalan untuk masuk. Bila kita ingin menjadi anak-anak Allah, pertama kita harus diampuni dari dosa-dosa kita. Tetapi ini bukanlah tujuan Allah. Hal ini hanya melenyapkan rintangan yang merintangi kita dalam menerima hayat Allah. Menurut Alkitab, dosa manusia mengacu pada dosa yang dilakukannya di hadapan Allah. Hal ini bukan mengacu pada dosa yang ada di hadapan manusia itu sendiri. Ini bukan masalah merasa dosa, atau hati nurani menuduh karena kita melakukan dosa. Daud berkata, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Daud tidak berdosa terhadap manusia, terhadap Uria atau istrinya. Dosanya adalah dosa terhadap Allah. Kebanyakan dari kita berpikir bahwa pembunuhan, percabulan, persinahan, dan banyak hal lain adalah dosa. Tetapi Allah berkata bahwa hal-hal yang dianggapnya berdosalah yang merupakan dosa. Ini bukan perkara penilaian kita, melainkan perkara apa yang Allah anggap sebagai dosa. Misalkan ada suatu peraturan lalu lintas yang mengatur bahwa semua mobil harus diparkir di sisi kiri jalan. Bila ada yang parkir di kanan jalan, akan dikenakan denda $5. Ada seseorang yang memiliki toko di kanan jalan. Bila dia harus memarkir mobilnya di sebelah kiri, artinya dia harus berputar balik. Dia merasa peraturan itu sangat merepotkan. Karena itu dia tetap memarkir mobilnya di depan tokonya, di kanan jalan. Keesokan harinya dia menerima tilang, dan beberapa hari kemudian harus hadir di pengadilan. Hakim memerintahkan dia membayar denda $5 yang sudah ditetapkan. Orang itu berkata, toko saya ada di sebelah kanan. Masuk akal bila saya memarkir mobil saya di depan toko saya sendiri. Hakim itu mengatakan, Anda mungkin berpikir bahwa ini logis, tetapi hal ini bukan perkara Anda memandangnya salah atau tidak. Di mata saya Anda tetap salah. Bila Anda kembali memarkir mobil di kanan, saya akan mendenda Anda lagi. Demikian juga semua dosa di dalam Alkitab adalah dosa di hadapan Allah. Allah lah yang menentukan apakah kita telah berdosa atau tidak, bukan tergantung anggapan kita sendiri.
Banyak orang tidak jelas dengan perkara ini. Mereka mengatakan bahwa bila hati nurani mereka tidak merasakan dosa apapun, artinya mereka tidak berdosa. Masalahnya bukanlah bagaimana perasaan hati nurani kita, melainkan apa yang Tuhan lihat. Hati nurani berperan hanya setelah Tuhan menilai sesuatu sebagai dosa. Ketika kita tahu bahwa kita berdosa di mata Tuhan, hati nurani kita terganggu. Setelah kejadian di pengadilan tadi, apakah orang itu masih merasa nyaman memarkir mobil di depan tokonya? Bila dia kembali melakukannya, setelah masuk ke dalam toko, dia akan bertanya, apakah di luar ada polisi? Hal ini karena begitu matanya terbuka terhadap hukum, hati nuraninya mulai mengganggu. Ketika kita tidak melihat Tuhan, kita tidak merasakan dosa apapun. Saat Tuhan membuka mata kita akan melihat apa yang Tuhan lihat. Begitu kita dicelikkan, hati kita tidak damai saat melakukan dosa yang sama lagi. Agar Allah menyelamatkan kita, Dia harus menghapus dosa yang telah kita lakukan di hadapannya. Setelah itu Allah baru menyalurkan hayat-Nya ke dalam kita. Pertama, kita harus menangani dosa-dosa yang menghalangi sebelum kita benar-benar dapat menerima hayat-Nya. Cara Allah menghapus dosa manusia di hadapannya adalah melalui darah Tuhan Yesus. Dia mengutus Tuhan Yesus datang ke bumi, mengenakan tubuh manusia, mati di kayu salib, dan mencurahkan darahnya untuk penebusan dosa kita di hadapan Allah. Melalui darah, dosa-dosa kita di hadapan Allah dihapuskan, dan hati nurani kita damai. Pertobatan adalah satu perkara, dan dosa adalah perkara yang lain. Misalkan kita meminjam $1.000 dan kemudian menyesalinya, penyesalan kita tidak akan menyelesaikan masalah. Memiliki penyesalan adalah satu perkara, tetapi hutang kita akan tetap ada, tidak peduli seberapa besar penyesalan kita. Demikian pula Allah tidak dapat mengampuni dengan mengabaikan dosa kita begitu saja. Allah harus menghukum dosa. Setelah dosa-dosa itu dihukum, barulah dosa-dosa itu dapat diampuni. Allah ingin mengampuni dosa-dosa kita, namun Dia harus mempertahankan kebenarannya. Suatu hari ada seseorang yang menjadi kepala di suatu daerah. Di daerah itu ada banyak penjahat, dan dia menggunakan sebagian anggaran daerah untuk menyingkirkan para penjahat. Dana yang digunakan sebesar $300.000. Dia tidak membawa pulang uang itu, hanya mengalihkan dari satu tujuan ke tujuan yang lain. Setelah itu pemerintah pusat memerintahkan untuk menangkapnya. Pegawai pemerintah yang melakukan penggelapan lebih dari $10.000 akan dieksekusi. Karena orang itu menggunakan lebih dari $10.000, dia pasti akan dieksekusi. Anak orang itu sangat cemas, dan dia menceritakan hal itu kepada seorang penginjil. Karena penginjil itu mengenal beberapa pejabat pemerintah, dia merasa perlu untuk membantunya. Penginjil itu kemudian menghubungi beberapa orang petinggi. Penginjil itu menjamin bahwa kepala daerah itu tidak mengambil uang untuk kepentingan pribadi. Tetapi para petinggi itu berkata, "Kami mengerti situasinya, dan kami juga ingin membantu. Sekalipun kami punya wewenang dan dapat melepaskannya, kami tidak bisa melepaskannya begitu saja. Kami harus memikirkan cara yang sesuai dengan prosedur hukum. Dengan demikian kami sendiri tidak melanggar hukum." Allah ingin mengampuni dosa-dosa kita, namun Dia tidak dapat menyalahi dirinya sendiri karena mengampuni kita. Allah menuntut kita untuk mematuhi hukum, jadi Dia juga harus mematuhi hukum. Allah berkata kepada Adam, "Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." Setelah Adam dan Hawa memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, Allah akan menjadi pendusta bila berkata bahwa mereka tidak perlu mati. Kita adalah orang-orang berdosa, dan kita mungkin tidak peduli dengan cara yang Tuhan gunakan untuk menyelamatkan kita. Kita mungkin berpikir bahwa Dia dapat mengampuni dosa kita dan melepaskan kita. Kita tidak peduli dengan kebenaran atau hukum. Tetapi Allah tidak bisa seperti ini. Agar Allah dapat mengampuni dosa dan menyelamatkan kita, Dia harus menggunakan cara yang tidak bertentangan dengan sifat, kebenaran, dan hukumnya sendiri. Allah tidak bisa melepaskan kita begitu saja. Ini akan membuat Dia menjadi tidak benar.
Ada seseorang yang menjadi kepala juru rawat di suatu rumah sakit. Dia bertanggung jawab atas semua persediaan obat-obatan di sana. Suatu hari ada saudari yang anaknya sakit. Dia tidak punya cukup uang untuk membawa anaknya ke dokter. Saudari itu membawa anaknya menemui kepala juru rawat itu. Kepala juru rawat itu membantu dengan senang hati. Dia mengoleskan obat dan membalut luka anak itu. Setelah selesai, kepala juru rawat itu tidak mau menerima uang untuk pembayaran. Meskipun kepala juru rawat itu sudah membantu, saudari itu merasa tidak nyaman karena perban dan obat-obatan itu adalah persediaan rumah sakit. Kepala juru rawat itu tidak boleh mencuri obat-obatan hanya untuk membantu saudari itu. Demikian juga bila Tuhan lalai dalam caranya menyelamatkan kita, kita akan berkata kepada diri sendiri, meskipun Allah telah menyelamatkan manusia, Allah telah melanggar hukum. Begitu kita berdosa, kita harus dihukum dan dihakimi. Bila Tuhan tidak menghukum kita, Dia menjadi tidak benar. Misalkan seseorang meminjam uang $10.000 kepada seorang kaya dan berjanji akan membayarnya dalam 20 tahun. Setelah 20 tahun, orang itu menemui orang kaya dan berkata, "Sekarang saya sangat miskin. Saya tidak dapat membayar hutang. Mohon hapuskan hutang saya dan kembalikan surat hutang saya." Orang kaya itu berkata, 20 tahun lalu kita membuat perjanjian bahwa Anda akan membayar kembali pinjaman. Ini adalah perjanjian yang kita tanda tangani bersama. 20 tahun telah berlalu. Bila Anda tidak mengembalikan pinjaman, saya hanya dapat menyelesaikan masalah itu secara legal. Orang yang meminjam itu kembali berkata, "Tolong kasihani saya tidak mampu membayar. Tolong kembalikan surat hutang saya." Apakah ini adalah hal yang benar? Kita harus ingat bahwa kegagalan kita membayar pinjaman telah melanggar perjanjian. Tetapi orang yang memberi pinjaman juga melanggar perjanjian bila dia tidak meminta uang itu. Bila hutang tidak diselesaikan dengan prosedur yang benar, baik peminjam maupun pemberi pinjaman telah melanggar perjanjian. Kita telah berdosa. Bila Tuhan telah mengampuni dosa kita dengan cara yang sembarangan, Dia akan melanggar hukum. Memang tidak sulit untuk mengampuni dosa, tetapi tidak mudah untuk mendapatkan pengampunan dengan cara yang benar dan sah. Kita akan melanjutkan ilustrasi orang kaya tadi. Suatu hari orang kaya itu datang ke rumah orang yang meminjam uang. Mula-mulanya orang kaya itu berbicara dengan keras. Perjanjiannya harus berlaku dan tidak dapat diubah. Anda harus mengembalikan uangnya. Setelah mengatakan hal ini, dia berbisik di telinga si peminjam. "Saya punya uang $10.000 lagi yang akan saya berikan kepada Anda. Uang yang Anda pinjam terikat dengan perjanjian, tetapi uang yang ini saya berikan kepada Anda secara cuma-cuma." Kemudian orang kaya itu pergi tanpa sepatah kata pun. Keesokan harinya, si peminjam dapat membawa uang $10.000 itu untuk melunasi hutangnya. Setelah membayarkan uang itu, orang kaya itu akan mengembalikan surat hutang karena sudah lunas. Beginilah cara kerja hukum Allah. Allah berkata, "Bila kamu mematuhi hukum, kamu akan hidup. Bila tidak, kamu akan mati." Bila kita tidak menaati hukum, Allah tidak dapat mengabaikannya begitu saja. Kita harus mati. Allah telah memberi kita hukum. Tentu saja Dia tidak dapat melanggar hukumnya sendiri. Namun kasih Allah membuat dirinya memberikan putra tunggalnya kepada kita untuk menumpahkan darah bagi kita, membayar hutang dosa kita. Kita dapat datang kepada Allah dengan darah Sang Putra. Beginilah cara Allah menyelamatkan kita. Sekarang setiap orang yang ada di dalam Kristus telah diampuni hutang dosanya. Dosa-dosa kita tidak dihapus dengan cara yang sembarangan. Mereka telah dihakimi. Tuhan kita telah membayar lunas hutang dosa kita. Hari ini dengan berani dan percaya diri kita dapat datang kepada Allah. Oleh darah Kristus Allah wajib menyelamatkan kita. Karena keselamatan ini sepenuhnya memenuhi persyaratan hukum Allah yang benar. Bukti pengampunan Kristus atas dosa-dosa kita adalah kebenaran Allah. Inilah yang Allah kerjakan. Allah mengasihi kita, dan kasih ini membuatnya melakukan sesuatu.
Kita telah berdosa dan tidak dapat memenuhi tuntutan hukum Allah dengan benar. Karena Allah mengasihi kita, Dia harus memenuhi tuntutannya sendiri. Allah memberikan putra tunggalnya untuk melunasi hutang dosa kita. Dengan cara ini masalah terselesaikan. Puji syukur pada Tuhan. Di dalam Kristus semua hutang dosa kita telah dilunasi. Inilah cara Allah yang benar untuk mengampuni dosa-dosa kita. Tuhan memberkati.